Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang ke ibadah online kami pada hari ini. Kami senang sekali pada saat ini kami sudah boleh beribadah kembali di gereja pada hari Minggu jam 1.30 siang. Jika Anda ingin mengikuti ibadah kami, Anda boleh menghubungi kantor gereja di nomor telepon 644 55566 untuk mendaftarkan nama saudara. Kami juga harus mengikuti protokol yang sudah ada, yaitu untuk scan Trace App Together, cek suhu badan, pakai face mask. Doa kami bahwa kita semua boleh merasakan pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu pujian layak dipuji disembah. Menyanyi
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa bertemu kembali. Sebelum saya menyampaikan sharing pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa menopang kami, menolong kami, memberi kami kekuatan dan penghiburan di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu mau menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Hamba-Mu mohon Engkau ya Roh Kudus untuk menolong, memberkati, dan mengurapi setiap apapun yang akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu akan tersampai dengan baik kepada setiap mereka yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, haleluya, amin. Topik pada hari ini yaitu tentang kesetiaan di dalam hal kecil. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7 mengatakan firman Tuhan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan adalah sesuatu yang sangat penting dalam setiap kita umat pilihan Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan banyak sekali ayat yang mengatakan di dalam Alkitab tentang kesetiaan kepada Allah. Tuhan Yesus sendiri sudah menunjukkan apa artinya menjalani hidup dalam ketaatan selama Dia di bumi kepada Allah. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus yang tidak pernah lelah untuk setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan semasa di bumi. Walaupun Dia harus menderita, Dia harus dianiaya, bahkan Dia sampai mati, Dia tetap setia kepada Allah. Begitu juga kita seharusnya seperti Tuhan Yesus. Kita harus tetap setia, taat, dan berdiri teguh di dalam setiap keadaan. Dalam penderitaan, dalam suka duka, dalam setiap masalah, seharusnya kita tetap taat dan memiliki hati yang fokus, pikiran yang fokus kepada Tuhan. Mentaati perintah Tuhan karena kesetiaan kita di dalam mendengarkan Tuhan adalah bagian dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagian dari seberapa eratnya kita dengan Tuhan dan hasil dari ketaatan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27, Tuhan berfirman, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Saudara, ketaatan seperti itulah yang membawa kita kepada hidup yang berkelimpahan. Dan ketika kita mendengar dan melakukan suatu ketaatan kepada Tuhan, walaupun itu sesuatu yang kecil, biasanya hati nurani kita juga merasakan sukacita. Saya memberi contoh bagaimana kita dalam melayani Tuhan.
Di dalam Matius 25 pasal yang ke-21 dan 23. Di sini Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang suatu talenta. Mari kita bersama-sama mengingat arti dalam perumpamaan ini. Tuhan Yesus pergi kepada Bapa setelah kematian dan kebangkitannya. Sebelum pergi, Tuhan Yesus memberi kepercayaan kepada murid-muridnya, kepada gerejanya, kepada kita semua, saudara dan saya, suatu pekerjaan, suatu talenta. Dia memberi tanggung jawab 5 batang perak kepada beberapa kita, 3 batang perak kepada beberapa orang, dan 1 batang perak. Masing-masing sesuai dengan kemampuan kita, dan di sini kita harus memenuhi tugas kita. Dan suatu saat Tuhan Yesus kembali, dia akan menghakimi, dia akan meminta pertanggungjawaban akan talenta kita, pekerjaan kita. Di sini kita menangkap dengan jelas kurang lebihnya seperti prinsip seorang Tuhan terhadap hambanya dan kepada seorang yang diberi 5 talenta. Dia mengerjakannya dengan baik dan dia memperoleh laba 5 talenta lagi, yang artinya bertambah. Dia mengatakan, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar, dan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Di sini saya berpikir, saat kita berbuat hal kecil saja terhadap Tuhan, kita sudah merasa sukacita. Apalagi kalau kita diberi kepercayaan lebih, berbuat lebih, apakah kita tidak akan bersukacita? Tapi sukacita kita di sini bukan karena kita merasa mampu, bukan karena kita merasa bisa, bukan karena kita merasa, oh ini aku gitu, bukan. Tapi karena Tuhan Yesus sendiri yang bekerja dan dia mengerti, melihat talenta kita. Dan itu semua karena Tuhan. Tuhan tahu kemampuan kita, talenta kita, hati kita saat kita memulai setia dalam hal-hal kecil. Dan Tuhan juga tahu bagaimana kita mengerjakannya. Saat kita faithful, setia, dan bertanggung jawab dalam hal-hal kecil dalam hidup ini, maka Tuhan akan memberi tanggung jawab yang lebih. Dan dia juga akan memberi honor semasa kita di dunia ini dan dunia yang akan datang. Saudara, melayani Tuhan adalah suatu keharusan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Mari kita fokus dan apapun yang terjadi jangan sampai itu mengalihkan kita dari sesuatu yang sangat penting ini, yaitu ketaatan kita. Begitu juga sebaliknya, saat kita tidak setia dalam hidup ini, maka kita juga tidak akan memiliki tempat di dunia yang akan datang, tetapi kita akan dicampakkan. Seperti di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-30, firman Tuhan mengatakan, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat retap dan gertak gigi." Dan itu jangan sampai terjadi bagi saudara dan saya. Saudara,
melayani Tuhan adalah suatu keharusan, sekali lagi saya tekankan. Dan di saat kita itu melakukan perintah Tuhan, kita taat dan setia, kita juga akan diberkati, kita juga akan merasa damai. Dan sini saya akan memberikan kesimpulan, yaitu Yesus sudah mengajarkan kita kalau kita itu setia di dalam perkara kecil, maka Tuhan Yesus akan memberikan kita upah yang besar di surga nanti. Pertanyaannya, apakah kita sudah setia memakai waktu kita untuk Tuhan? Apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Pekerjaan apakah yang sudah kita lakukan yang akan membawa kita kepada kekekalan? Saudara, mari kita semua fokus kepada kehidupan kita masing-masing. Dan kita terus berdoa, meminta hikmat daripada Tuhan. Tanya kepada Tuhan, talenta apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Dan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Kalau sampai di sekarang kita belum tahu apa yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, mari kita setia di dalam melayani Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, tolong kami ya Tuhan Yesus, berilah setiap kami hikmat dan pengetahuan Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami. Tolong kami ya Tuhan untuk mengerti setiap rencana-Mu. Tolong kami untuk peka terhadap suara dan panggilan-Mu ya Tuhan Yesus. Seperti Engkau juga sudah mengasihi kami, Engkau sudah setia kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mau setia dan kami mau Engkau pakai Tuhan sebagai penyalur daripada kasih-Mu. Sebagai penyalur daripada berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah hidup ini layak di hadapan-Mu, berkenan kepada-Mu. Ya Tuhan, hingga pada suatu akhirnya kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Kami tidak Engkau tolak ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin dan bimbing kami senantiasa Tuhan untuk berjalan di dalam jalan dan kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih saudara-saudara bagi Anda yang sudah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan hari ini sudah memberkati kehidupan kita semua. Persembahan adalah suatu bagian dari worship yang bisa kita beri kepada Tuhan. Jika kita memberi, kita juga akan diberkati. Jika Anda ingin memberikan persembahan, Anda boleh scan di QR Code di layanan online kami yang tertera berikut ini. Jika Anda ada permohonan doa, Anda juga boleh scan di QR Code yang berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.